Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 22810300505 kelas A11. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang memahami pembelajaran dan pendidikan. Baik, memahami pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran dan pendidikan memiliki perbedaan yang penting. Pembelajaran berfokus pada perolehan pengetahuan, keterampilan, atau sikap tertentu, sedangkan pendidikan mencakup pengembangan individu secara utuh sepanjang hayat. Perbedaan pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran fokus pada perolehan pengetahuan, keterampilan, atau sikap spesifik, sedangkan pendidikan berfokus pada pengembangan individu secara utuh. Pembelajaran lingkup lebih spesifik dan terukur, pendidikan lingkup lebih luas dan menyeluruh. Pembelajaran jangka waktunya terbatas, sedangkan pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, sementara pendidikan terjadi di keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pembelajaran bertujuan menguasai materi pembelajaran, sementara pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia. Komponen-komponen dalam pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode dan strategi pembelajaran. 4. Kelengkapan dan fasilitas. 5. Evaluasi. Tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu kognitif, yaitu menyangkut aspek pengetahuan dan pemahaman. Kedua, afektif, berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi siswa. Yang ketiga, psikomotorik, meliputi keterampilan fisik dan tindakan. Metode pembelajaran. Banyak sekali metode pembelajaran. Antara lain, ceramah, yaitu guru menyampaikan materi secara lisan. Kemudian tanya jawab, guru mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa. 3. Demonstrasi, guru menunjukkan secara langsung berbagai sebagaimana melakukan suatu tujuan atau kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, perlengkapan dan fasilitas. Sekarang ini kita dituntut untuk menguasai teknologi, baik itu komputer, internet, dan aplikasi lainnya berbasis Android maupun berbasis Apple itu. Kemudian laboratorium atau ruangan dan alat-alat untuk kegiatan praktikum, perpustakaan sebagai sumber belajar mendapatkan buku, jurnal, referensi, dan lain sebagainya. Dan bisa juga sekarang menggunakan perpustakaan digital, karena sekarang itu kita lagi berada di era digital. Kemudian ruang kelas. Nah, ini kalau kita lakukan pembelajaran di dalam kelas, maka kita membutuhkan ruang kelas. Sementara kalau kita belajar di outdoor, maka bisa menggunakan taman-taman atau ruang terbuka. Kemudian yang paling penting, setelah melakukan proses pembelajaran, perlu kita melakukan evaluasi pembelajaran. Itu untuk mengukur kemampuan sejauh mana siswa kita memahami materi yang disampaikan. Apa saja model evaluasi pembelajaran? Bisa dilakukan dengan diagnosis, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, bentuk-bentuk evaluasi bisa dengan menggunakan tes tertulis. Tes tertulis, guru memberikan soal pilihan kata maupun isi kepada siswa, kemudian siswa yang mengerjakannya di kertas yang sudah disiapkan. Atau bisa saja kita menggunakan CBT ataupun berbasis handphone. Karena kita sekarang di era digital itu harus bisa anak-anak kita ajarkan baik itu dalam bentuk paper test maupun berbasis CBT. Kemudian bentuk evaluasi yang kedua, tes praktik. Tes praktik bisa dalam bentuk proyek, penugasan, eksperimen, atau unjuk kerja. Kemudian yang terakhir, portofolio, yaitu kumpulan karya siswa sesuai dengan periode tertentu. Nah, jadi kita memberikan tugas kepada siswa, baik itu dalam bentuk pembuatan laporan, tetapi terstruktur. Nanti dikumpulkan
pada waktu-waktu tertentu. Apa saja aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran? Satu, kognitif. Kognitif itu adalah pemahaman konsep, fakta, prinsip, dan berpikir siswa atau pengetahuan siswa. Kemudian afektif. Afektif itu berupa sikap, minat, nilai, dan apresiasi. Kemudian yang terakhir, psikomotorik. Keterampilan motorik, koordinasi, dan kemampuan melakukan tindakan. Ini terkait dengan materi pada kesempatan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.